Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Mas Duki, tadi waktu awal pemberitaan saya ingin menginformasikan kembali. Ada pernyataan dari Pak Robikin M. Has, Ketua Tanfiziah PBNU yang bilang bahwa kita sebagai Muslim jangan menari di atas genderang orang. Kita percayakan pada kepolisian untuk menangani ini. Lalu kemudian baru saja tadi sekitar 1 jam yang lalu Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Pak Abdul Muti nge-tweet kalau ini melalui Twitter ya, umat Islam tidak perlu resah karena sudah tahu bahwa semua yang dikatakan Joseph itu salah. Kita urus hal-hal yang lebih maslahat untuk kemajuan umat. Pak Mas Duki setuju pasti ya? Oh ya Mbak, saya sangat setuju karena bukan hanya kepada umat Islam saya kira dan agama Islam. Mari kita himbau semuanya bahwa saya kira kebencian terhadap agama-agama lain itu harus dihentikan di Indonesia. Ya. Jadi saya kira umat Islam juga harus berlaku sama ya kepada agama-agama lain untuk saling menghormati. Sehingga kalau itu dilakukan, maka apa yang dilakukan oleh Joseph Paul Zhang itu adalah sesuatu yang aneh di mata masyarakat Indonesia yang memang selama ini sudah melakukan langkah saling menghormati antara satu umat dengan umat yang lain, antara satu agama dengan agama yang lain. Itu saya kira yang perlu digalakkan. Okay. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Kominfo saya kira perlu juga melacak ya, tidak hanya pada Joseph Paul Zhang. Tapi ini ada jaringannya. Nah, jaringannya di media sosial itu saya kira butuh dilacak. Karena kalau enggak, ini dia sering juga melakukan webinar-webinar tiap waktu tertentu. Kami di MUI juga sudah melihat beberapa kali webinar-webinar yang temanya adalah kebencian, prasangka buruk, dan diskriminasi terhadap agama Islam. Tapi juga bisa nanti ada, supaya tidak ada balasan, nah kita harus cegah ini semuanya. Kira-kira ya. Intinya hormat menghormati itu antar semua pemeluk agama, tidak peduli agama apapun begitu ya. Tapi begini, saya kira di era digital itu kan susah ya untuk meredam arus informasi, sangat cepat mengalir, kadang-kadang gatekeepingnya tidak sebagus yang kita harapkan, termasuk untuk konten-konten yang berbau sara, hate speech, berlatar belakang agama dan lain sebagainya. Sebenarnya apakah sudah ada semacam koordinasi yang serius dari pemerintah untuk membendung hal ini, Pak Mas Duki? Iya, cara membendungnya saya kira ada dua. Yang satu mesti kita membuat konten-konten positif sebagai tandingan terhadap hal-hal yang seperti itu. Yang kedua itu adalah langkah bagaimana melakukan mitigasi terhadap jaringan tadi itu supaya itu kita cegah gitu kan. Sehingga dengan demikian tidak menimbulkan dampak negatif berikutnya. Nah yang ketiga adalah langkah hukum yang dilakukan oleh polisi, saya kira sudah cukup sigap kita apresiasi terhadap pihak kepolisian. Oke, Bung Aceh, kalau dari Anda, perwakilan dari DPR, apa kira-kira yang ingin didorong kepada pemerintah untuk membendung dampak negatif dari kecepatan teknologi dan media sosial saat ini? Ya, pertama harus kita lihat bahwa kalau kita lihat dari subscribe dari Joseph Paul Zhang ini kan cukup banyak gitu. Itu sekitar 51.000. Jadi besar sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh dia itu pasti akan juga dilihat oleh banyak orang. Nah, inilah yang kemudian bisa jadi ini akan menebarkan kebencian yang sifatnya dalam skala luas. Jadi media sosial begitu sangat efektif gitu ya untuk menebarkan berbagai macam informasi yang informasi itu bukan saja sesat tetapi menurut saya ini informasi yang sampah gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya memang satu-satunya cara menurut saya adalah memang harus dilacak secepatnya orang ini. Ya, karena apa? Karena ini akan kalau tidak dibendung nanti orang akan tidak percaya terhadap proses penegakan hukum terhadap orang-orang seperti ini. Ya, apalagi misalnya kalau saya lihat pantau dalam satu hari ini misalnya ya, di beberapa media sosial, itu orang kemudian akhirnya mengkait-kaitkannya dengan etnis tertentu. Ya. Nah ini yang juga bahaya, bisa kemana-mana gitu loh. Nah itulah oleh karena itu menurut saya, disinilah kita ingin sekali segera untuk ditindak orang seperti ini ya.
dan diminta pertanggungjawabannya. Kenapa dia punya pemikiran seperti begitu dan menebarkan kebencian dalam skala yang lebih luas. Ini bukan hanya terhadap umat Islam aja ya, tetapi juga himbauan-himbauan yang sama saya kira juga terhadap pemeluk agama yang lain, dan saya yakin pemeluk agama yang lain juga pasti akan mengecam cara-cara dia seperti ini. Oke. Karena hal tersebut saya kira mencederai kita saling menghormati, menjaga kerukunan, dan menghargai antara satu dengan yang lain. Pak Mas Duki, begini, Indonesia kan memang beragam, Bhinneka Tunggal Ika. Dari dulu kita selalu bilang bahwa keberagaman itu harus menjadi aset. Tapi mau tidak mau yang namanya intoleransi itu kan jadi tantangan bangsa ini sudah sejak lama begitu. Bagaimana pemerintah bisa mendorong supaya kita semua bisa meneguhkan persatuan lagi di tengah keberagaman yang memang banyak sekali di Indonesia? Ya, sebenarnya mainstream kita nggak ada masalah, Mbak. Fondasi kita sebenarnya keberagaman dan kerukunan itu sekarang masih menjadi sebuah kekuatan kita. Nah, dan apalagi bahwa kalau hanya gara-gara Joseph Paul Chang ini, saya kira nggak akan mempengaruhi terlalu besar terhadap kekokohan fondasi tadi. Yeah. Apalagi perlu juga kita beritahu kepada masyarakat ya umumnya bahwa Islamofobia itu kalau menurut ahli-ahli Islamologi ya, itu dikatakan lahir itu pertama karena kebodohan, gitu ya. Yang kedua karena ketakutan. Nah, jadi nggak perlu khawatir. Saya kira dengan kata-kata apa yang dilakukan oleh Joseph Paul Chang itu, justru citra Islam itu sama sekali tidak akan terpengaruh, bahkan akan lebih baik lagi sebenarnya. Kalau modelnya dia melakukan langkah-langkah seperti itu, karena orang semua tahu bahwa itu adalah semuanya langkah yang salah. Semuanya tidak ada yang benar terhadap apa yang dikatakan oleh Paul Chang itu. Itu justru hanya menunjukkan kebodohan dia gitu. Oke. Kebodohan dia dan kekhawatiran dia, yang kekhawatiran itu justru sama sekali tidak berdasar. Saya kira itu masalahnya. Baik. Pak Mas Duki, terima kasih. Bung Aceh Hasan Syadzili, terima kasih atas waktu Anda bergabung bersama kami. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu. Selamat malam.